Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman PAI kelas 6 semester 2. Pelajaran 6. Indahnya saling membantu. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 3 mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah. Allah telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad, serta Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu dosa besar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Pelajaran 7. Menerima qadha dan qadar. Qadha adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Misalnya kematian seseorang, jenis kelamin, adanya hari kiamat, dan lain-lain. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah dengan usaha ataupun ikhtiar. Misalnya, kita bisa pandai dengan belajar. Beriman kepada qadha menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Pelajaran 8. Senangnya berakhlak terpuji. Berbaik sangka atau husnuzon adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Contohnya dengan berpikir positif. Lawan dari baik sangka adalah prasangka buruk. Misalnya mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Simpati adalah ikut merasakan orang lain sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Contohnya membantu orang lain yang sedang kesusahan. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Hidup rukun berarti hidup damai dan setuju terhadap keberadaan. Pelajaran 9. Ayo berinfak dan bersedekah. Berinfak adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Infak biasanya bersifat materi, seperti uang ataupun barang. Sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela atau hanya mengharapkan ridho Allah tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah biasanya bersifat materi dan juga non-materi, misalnya dengan tersenyum atau memberikan pertolongan. Hikmah berinfak dan bersedekah antara lain sebagai wujud rasa syukur, bertambah rezeki, terhindar dari kesusahan, memperpanjang umur, hatinya tenang dan tentram, mendapat pahala, dan dihapuskan dosa-dosanya. Pelajaran 10. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan Maha Suci. Pada awalnya, Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya, sehingga Nabi Yunus mendapatkan cobaan dari Allah, yaitu hidup di dalam perut ikan paus, sehingga beliau mendapatkan julukan Zunnun,
namun beliau menyadari dan bertaubat kepada Allah. Nabi Zakaria alaihissalam adalah rasul yang berdakwah tentang agama tauhid. Sudah berusia 90 tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Karena sabar dan berdoa terus-menerus, akhirnya Allah mengabulkan doanya dan Nabi Zakaria dikaruniai anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria. Nabi Yahya adalah anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Beliau sangat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang benar. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Allah dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan dan mampu menyembuhkan orang yang terkena lepra dan tunanetra. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.